Ya, pembelajaran kita hari ini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian mengetahui bagaimana menentukan rumus fungsi. Kemudian yang kedua, kalian bisa menentukan nilai fungsi apabila rumusnya telah diketahui. Nah, sebelum mempelajari dua materi tadi, kalian harus mengetahui dulu notasi dari fungsi itu sendiri. Fungsi biasanya dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, dan H. Jadi penulisannya harus dalam huruf kecil. F, A ke B ini dibaca fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Jadi daerah domainnya A, kodomainnya B. Fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B. Apabila X anggota A dan Y anggota B, maka penulisannya boleh seperti ini. Fungsi memetakan anggota X ke Y, atau fungsi memetakan X ke Fx, atau fungsi memetakan X ke Y sama dengan Fx. Jadi Y dia senilai dengan Fx. X-nya adalah anggota A dan Y-nya adalah anggota B. Keterangannya, Y disebut peta atau bayangan dari X, sedangkan X adalah prapeta dari Y. Y peta, sedangkan X adalah prapeta. Sehingga apabila kita mencari F inverse Y, itu hasilnya adalah X, yaitu prapeta dari Y sendiri adalah X. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu rumus dari fungsi. Di sini ada dua himpunan. Yang pertama adalah himpunan A, yang kedua adalah himpunan B. Perhatikan, X adalah semua anggota yang ada di sini. Satu, dia akan memiliki bayangan menjadi 2. Kalau 2, dia akan memiliki bayangan 4. 3 bayangannya 6, 4 bayangannya 8. Jadi bagaimana cara kita menemukan rumus 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya ini? Kita harus mencari pola, apakah itu dikali, lalu ditambah, dikurang, dibagi, dan seterusnya. 1 menjadi 2 berarti 1 ini adalah perkalian dari 2. 2 dikalikan berapa? Ya, 2 dikali 1 hasilnya kan 2. 2 kita kalikan dengan 2 yang ada di sini, hasilnya 4. 2 dikali 3, benar? Ya. Kemudian 2 dikalikan dengan 4 atau nilai X-nya adalah 8. Jelas sampai di sini? Jadi semua anggota X kita kalikan dengan 2. Ya, apabila kita perluas seperti ini, 4 berikutnya menjadi 5. 5 kita hubungkan dikalikan dengan 2. 2 kali 5 adalah 10, dan seterusnya. Kalau di sini 1 berarti dikali 1, kalau 2 berarti dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5. Kalau di sini X berarti di sini dia akan 2 ini dikalikan dengan X. Maka kalau di sini X, hasilnya 2 kali X adalah 2X. Jadi dari sini kita sudah bisa menemukan rumus fungsi. Rumus fungsinya adalah Fx sama dengan 2 kali X, atau bisa ditulis seperti ini. Nah, atau kita bisa tuliskan dalam diagram seperti ini, diagram panah. X dipetakan ke Fx, di mana Fx-nya itu bernilai 2X. Jadi rumus fungsi pada soal ini adalah X memetakan Fx sama dengan 2X. Itu rumusnya ini. Fx sama dengan 2X. Selain kali, boleh bagi, tambah, kurang, dan sebagainya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke
ke materi yang kedua, yaitu nilai fungsi. Bagaimana cara menentukan nilai fungsi? Sangat mudah, kalian hanya cukup mensubstitusi nilai dari x itu sendiri ke dalam rumus fungsi yang sudah diketahui. Contohnya, tentukanlah nilai untuk setiap fungsi berikut. Yang A, Gx sama dengan x per 4 untuk G2, G4, dan G8. Soal kedua, untuk rumus fungsi Hx sama dengan 4 dikurangi 2 x pangkat 3. Untuk x sama dengan negatif 1, 0, 1, dan 2. Oke, langsung saja kita selesaikan untuk bagian A. Di bagian A, diketahui rumus fungsinya adalah Gx sama dengan x per 4. Disuruh menentukan G2, G4, dan G8. Maka setiap x ini kita substitusi dengan angka tersebut. Yang pertama kita akan mencari G2, maka x-nya diganti menjadi 2. 2 per 4. Desimal, jadi cukup disederhanakan. Kita bagi dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama bisa disederhanakan dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Jadi G2 hasilnya adalah setengah. Kemudian tentukan G4. G4 adalah x-nya disubstitusi dengan 4. 4 per 4 sama dengan bilangan bulat. Ya, berapa? 1. Kemudian G8. Artinya x-nya disubstitusi dengan 8. 8 per, dari soal, per 4. 8 dibagi 4 sama dengan, ya, bilangan bulat juga, yaitu 2. Maka hasilnya adalah setengah, 1, dan 2. Inilah nilai-nilai fungsinya. Sangat mudah, bukan? Intinya kalian hanya mensubstitusi ke rumus yang sudah disediakan dari soal tersebut. Berikutnya, ayo kita selesaikan bagian B. Bagian B diketahui rumus fungsinya adalah Hx. Jadi dalam fungsi H, kalau tadi dalam fungsi G. Fungsi H-nya adalah 4 dikurang 2x pangkat 3. Yang ditanya adalah untuk x sama dengan negatif 1, artinya kita cari pertama H negatif 1. Kita buat bentuk ini, tapi substitusi nilai x-nya menjadi negatif 1. Kalau di sini x, maka fungsinya juga dalam x. Kalau di sini y, artinya di sini juga y. Jadi yang diganti adalah nilai y-nya, menyesuaikan dari apa yang diminta dari soal. 4 dikurang 2 kali x-nya disubstitusi, yaitu negatif 1 pangkat 3. Negatif pangkat ganjil hasilnya adalah negatif. Jadi 4 dikurang 2 kali negatif pangkat ganjil tetap negatif, 1 dikalikan sebanyak 3 kali. 1 kali 1 kali 1 tetap 1. Jadi sama dengan 4 negatif 2 dikali negatif 1 menjadi positif 2. 4 tambah 2, 6. Kemudian kita cari kalau hanya 0. Untuk H0 berarti kita substitusi 0 ke soal. Rumusnya 4 dikurang 2 kali 0 pangkat 3. 0 pangkat berapapun tetap 0. Jadi 4 dikurang 2 dikalikan 0. 2 dikali 0 tetap 0. Jadi 4 dikurang 0. Ini hasil perkaliannya tadi 0. 4 kurang 0 menjadi 4. Ini hasil yang kedua. Kemudian kalau hanya 1, untuk H1, x-nya kita substitusi menjadi 1. Di sini kita substitusi x-nya 1, 4 dikurang 2 kali 1 pangkat 3. Angkat didahulukan, 1 pangkat 3, 1 kali 1 kali 1, 1. Jadi di sini kita bisa tuliskan 4 dikurang 2 kali 1. 2 kali 1 sendiri adalah 2. Maka 4 dikurang 2 sama dengan 2. Untuk H2 kita selesaikan bersama-sama. Berarti 4 dikurang 2 dikalikan x-nya 2, kita pangkatkan 3. 2 pangkat 3, 8. 8 kita kalikan 2, 16. Jadi 4 dikurang 16 sama dengan negatif 12. Jadi untuk
HX X sama dengan negatif 1, 0, 1, dan 2, hasilnya adalah 6, 4, 2, dan negatif 12. Intinya kita harus mensubstitusi nilai X atau nilai Y ke rumus tersebut. Selamat mengerjakan tugas dari Ibu, semangat dan ingat, apabila ada pertanyaan langsung ditanyakan ke Ibu. Boleh komen di bawah ini atau juga boleh telepon Ibu